Selamat sore Bu Krista. Selamat sore Pak Danu. Apa kabarnya Bu Kabar Krista? baik saya ini Pak Danu. Ini kok sepertinya Pak Danu kok tidak ceria ya? Kenapa ya Pak Danu? Boten sih Bu. Ini saya itu cuman pengen ngobrol-ngobrol santai sama Bu Krista. Oh, pantas ini kok sore-sore telepon saya. Ini memangnya Pak Danu mau ngomongin apa ini? Itu Bu, saya saat ini kan selain mengajar, gitu Bu. Ya. Juga saya itu melatih ekstrakurikuler, juga pendidikan GP, terus harus menyelesaikan PMM. Nah, minggu ini ada tugas baru lagi Bu, MOOC. Jadi saya itu bingung bagi waktu buat belajarnya Bu. Oh begitu, jadi Pak Danu ini super sibuk ya. Oke Bu, juga melatih ekstrakurikuler, ikut guru penggerak, harus menyelesaikan PMM, ditambah lagi dengan MOOC. Nah, karena ini saya punya waktunya cuma sebentar ya Pak. Ini Pak Danu pengen dapat apa dari percakapan kita sore ini? Itu Bu, dengan kegiatan yang untuk itu, saya itu pengen bisa menyelesaikan semuanya. Saya jadi bingung bagaimana sih dapat membagi waktu untuk semua itu dengan baik agar semuanya bisa selesai. Oh, jadi Pak Danu ini karena tugasnya semakin banyak, jadi bingung membagi waktunya mana yang harus didahulukan. Iya Bu, sebenarnya nggak ada yang serius sih Bu, tapi cuman saya bingung juga bagi waktunya gitu Bu. Nah, kalau menurut Pak Danu ya, idealnya Pak Danu bisa membagi waktu itu yang bagaimana sih? Ya kalau menurut saya sih semua tugas bisa selesai, tidak ada yang keteteran, terus tidak telat juga sampai deadline gitu loh Bu. Baru saya bisa ngumpulinya. Kalau saya boleh tahu ini, ketika Pak Danu melakukan refleksi diri, menurut Pak Danu, ini Pak Danu manajemen waktunya ini di level berapa? Ayo. Waduh, kalau ditanya level niku pripun Bu? Mungkin baru antara 5 atau 6 ya Bu. Dan pengennya nanti sih bisa naik level gitu Bu, di tingkat 8 atau kurang sedikit lah. Oke, berarti pengen naik level ya. Tapi kan selama ini Pak Danu kan juga sudah ikut pendidikan guru penggerak ini. Ini kan sudah berjalan hampir 3 bulan. Nah, ternyata selama ini juga tugasnya Pak Danu kan juga selesai ya PGP itu. Betul. Nah, memangnya selama ini kapan Pak Danu menyelesaikan tugas-tugas PGP ini Pak? Nah itu Bu, biasanya itu pas tengah malam Bu. Saya tidur lebih awal. Nah, pas hening, ketika sudah sepi semuanya pada tidur, saya baru bisa konsentrasi untuk belajar. Kalau rame saya susah Bu, konsentrasinya itu saya susah. Oh begitu, jadi kan itu Pak bisa dikerjakan di malam hari kan tugasnya. Tapi bangunnya itu loh Bu, nggak pasti, kadang 1 jam, kadang itu bisa jam 1 maksudnya, bukan 1 jam. Jam 1 bisa bangun sehingga waktu belajarnya bisa lama. Tapi kadang-kadang itu jam 3 itu baru bangun. Kan waktu belajarnya pendek, tidak cukup. Oh begitu, jadi masalahnya Pak Danu ini juga belum bisa konsisten untuk bangun di jam tenang pada malam hari begitu ya Pak? Iya Bu. Masalahnya yang namanya orang itu loh Bu, pripun nggih. Orang biasa kan kebiasaannya kan sehari-hari capek, terus ini itu akhirnya malamnya bablas. Terus bangun itu sudah jam 3. Sebenarnya kalau pas ada yang bangunin sih saya dapat mengerjakan tugas saya Bu. Iya Pak, memang kalau kita sudah seharian di sekolah itu dengan tugas mengajar dan sebagainya itu pasti sudah lelah Pak. Ya agak sulit memang untuk bangun tengah malam. Nah,
jadi masalahnya kalau Pak Danu itu tengah malam bangun gitu ya untuk mengerjakan tugasnya, selama ini yang dapat membantu Pak Danu siapa ya, Pak? Itu Bu, ada sih istri saya yang biasanya tidurnya itu lebih akhir, tapi kalau pas sama-sama nggak apa capeknya ya dua-duanya itu langsung tertidur, bangunnya nggak pasti. Iya Pak. Nah kalau istrinya sudah tidur bablas begitu, ada cara lain tidak Pak yang membantu Pak Danu ini bisa bangun tengah malam untuk mengerjakan tugas? Sebenarnya bisa sih Bu, napa niku setting alarm biar bisa konsisten bangun di jam itu. Nah itu Pak Danu sudah ketemu jawabannya, sudah bisa dengan pasang alarm. Iya ya Bu, kok baru kepikiran sekarang ya. Tapi kalau harus triple job dan apa Bu, ketambahan MOC itu kan saya merasa kayaknya masih kurang waktunya untuk belajar Bu. Iya memang tidak mudah Pak membagi tugas ya, sudah mengajar dengan tugas lainnya. Nah menurut Pak Danu ini selain pakai alarm Pak, ada tidak yang membantu Pak Danu ini untuk mengingatkan atau memanage waktu untuk mengerjakan tugas? Wonten sih Bu, niku biasanya saya suka buat napa catatan kecil di meja saya, kira Bu. Nah sebelum masuk kelas, saya itu biasanya suka nengok kertas kecil itu, terus tugas apa saja yang harus saya selesaikan untuk hari ini itu Bu. Loh itu Pak Danu keren sekali loh, masih sempat untuk bikin memo. Nah itu biasanya saya untuk ini tak manfaatkan mengerjakan tugas-tugas yang mau deadline Bu. Dan ini dapat saya pakai untuk memanage waktu juga sih Bu. Lah itu Pak, artinya kan Pak Danu sudah dapat jawaban lagi dari permasalahannya. Nah setelah ada catatan kecil tadi ya Pak, sudah ada catatan kecil, bangun tengah malam, apakah Pak Danu ini punya waktu selain tengah malam itu Pak untuk mengerjakan tugas? Waktu itu Bu, jeda selesai mengajar sampai pulang jam kerja. Tapi suasananya itu masih ramai Bu. Oh, nah itu tadi sudah ketemu, punya waktu senggang pada jeda tadi ya, selesai mengajar. Nah, jadi masalahnya Pak Danu ini membutuhkan tempat yang hening begitu Pak? Iya Bu, tapi kalau di sekolah atau ruang guru atau kantor itu kan kurang hening Bu. Ada beberapa teman guru yang mungkin cerita ngobrol, jadi saya niku kurang berkonsentrasi Bu. Kalau selain kantor, selain ruang guru di sekolah itu, adakah tempat lain Pak yang hening begitu sehingga Pak Danu itu bisa mengerjakan tugas? Ada Bu, itu perpustakaan. Kalau anak-anak kalau sepulang sekolah kan biasanya sudah sepi Bu. Nah, itu dapat lagi jawabannya Pak Danu. Pak Danu kan bisa memanfaatkan perpustakaan. Iya ya Bu Krista, nggak kepikiran Bu, bungkel. Iya Pak Danu, karena waktu kita terbatas, sampai pembicaraan kita saat ini, apa yang Pak Danu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan mungkin ini ya Bu, belajar konsisten di tengah malam, terus memanfaatkan waktu jeda sepulang sekolah di perpustakaan, terus selanjutnya selalu bikin memo, pasang alarm, dan ada istri yang dapat membantu membangunkan di tengah malam juga, kira Bu. Iya bisa itu Pak Danu. Nah artinya sekarang Pak Danu sudah menemukan kan solusi dari manajemen waktu? Siap. Nah kalau begitu kapan ini Pak Danu ini akan memulai rencana manajemen waktunya yang tadi itu kapan Pak? Siap-siap.
Mungkin secepatnya ya Bu, agar tugas PMM, GP, semua tugas dapat selesai dengan baik Bu. Nah, kemudian apa ini komitmennya Pak Danu ke depannya? Nah, untuk komitmennya saya akan menyelesaikan 1 atau 2 topik dalam sehari, dalam 10 hari dari PMM selesai dan bisa mengerjakan tugas yang lain. Oh ya, level memanage waktu mungkin bisa dari 6 jadi 8 gitu. Wah, itu bagus sekali Pak Danu progresnya. Terima kasih Pak Danu sudah berbagi pengalaman dengan saya sore ini. Saya pengen deh nanti seminggu lagi kita berbincang-bincang lagi ya Pak. Saya itu pengen tahu, kedepannya sudah berhasil belum sih Pak Danu ini menghandle tugas-tugas gitu ya. Ya siap, terima kasih Bu Krista atas waktunya yang sudah meluangkan. Nanti secepatnya saya akan mengabari Bu Krista tentang apa yang kita bicarakan hari ini. Selamat sore Bu Krista. Iya Pak Danu, saya siap menanti ini. Ya, selamat sore Pak Danu, sama-sama.